bagaimana kita memberikan antihistamin yang aman, terus dosisnya disesuaikan dengan anak-anak tentu saja, dan orang dewasa dan lansia, dan ada kelainan misalnya di ginjal. Kemudian juga diperhitungkan toleransi terhadap obat-obat lainnya dan makanan. Ya, jadi ini take home message-nya. Pahami perilaku pasien untuk rekomendasi antihistamin. Kemudian ketahui pertimbangan penting dalam pemilihan antihistamin sebagai profil pasien. Untuk pasien wanita hamil dan ibu menyusui, rekomendasikan profil keamanan selama kehamilan, gunakan hanya jika tidak ada perlu kalau meneliti risiko. Perhatikan juga tadi interaksi obat dan makanan, utamakan antihistamin tanpa kantuk, gitu, yang tidak mengganggu motorik dan dosis sehari sekali. Saya pikir itu Pak Simanto. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Widayat. Saya kira presentasi yang sangat clear tentang patofisiologi, diagnosis, maupun tadi ada algoritma dan penata laksanaan bagaimana pada penderita-penderita alergi, khususnya rinitis alergi. Jadi walaupun tadi mungkin waktunya masih cukup banyak, tapi mungkin nanti bisa kita pakai untuk kita diskusikan di berikutnya ya, yang di Q&A. Baiklah, untuk melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Widayat, kita panggil panelis yang kedua, yaitu sejawat apoteker Yovita, untuk bisa menyampaikan materinya. Jadi, apoteker Yovita akan menyampaikan materi dengan judul Using Patient Profiling for Rhinitis Allergy Management in Pharmacy Community. Jadi sebelum sejawat Yovita nanti menyampaikan materinya, baiklah saya bacakan sedikit kurikulum lulusan dari Fakultas Farmasi Institut Teknologi Bandung, apotekernya. Kemudian beliau melanjutkan studi di University College of London dengan jurusan Clinical Pharmacy International Practice dan mendapatkan gelar MSc. Pekerjaan sejawat Yovita saat ini adalah sebagai clinical pharmacist di MRCC Siloam Hospital Semanggi di Jakarta dari sejak tahun 2015 sampai saat ini. Saya kira mungkin beliau juga sekarang ini mengajar di D3 Farmasi Universitas Pelita Harapan dari sejak tahun 2018. Untuk itu, kepada sejawat Yovita, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, untuk melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Widayat. Silakan. Terima kasih banyak Pak Iswanto. Selamat siang Bapak Ibu, rekan sejawat apoteker semua. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atas kesempatan yang boleh diberikan kepada saya, Yovita, untuk sharing sedikit nih melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Widayat mengenai penata laksanaan pada pasien rinitis alergi. Kita sebagai apoteker apa yang bisa kita lakukan? Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai Using Patient Profiling for Rhinitis Allergy Management in Pharmacy Community. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Widayat, pasien rinitis alergi, patofisiologinya seperti apa, terus kemudian bagaimana membedakan rinitis alergi dengan pilek. Nah, kemudian pemilihan obatnya yang cocok untuk masing-masing profil pasien seperti apa. Saatnya tugas kita sebagai apoteker untuk mengoptimalkan
pengobatan pasien. Dan untuk kita bisa memanage obat-obatan yang diberikan pada pasien, kita bisa menggunakan suatu proses yang bernama Pharmacist Patient Care Process atau PPCP. Jadi untuk siang hari ini kita akan melihat terlebih dahulu nih tahapan-tahapan apa yang ada di dalam PPCP ini. Dan dari situ kita juga diharapkan bisa mengidentifikasi masalah-masalah terkait obat pada pasien dengan rinitis alergi, dan kemudian kita bisa menggunakan guideline untuk merancang mau seperti apa nih solusi terhadap tadi masalah terkait obat yang kita temui pada pasien-pasien rinitis alergi sesuai dengan profil pasiennya masing-masing. Untuk profil pasiennya sendiri nanti kita akan membahas untuk pasien anak, pasien dewasa yang masih bekerja dengan aktif, ibu hamil, ibu menyusui, dan pasien-pasien lansia atau geriatri yang didiagnosis dengan rinitis alergi dan mendapatkan terapi obat-obatan. Baik, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk kita bisa sebagai apoteker memanage pengobatan pasien dengan rinitis alergi, kita bisa menggunakan sebuah proses yang namanya PPCP, Pharmacist Patient Care Process. Nah, sebelumnya nih, behind the scene-nya dari PPCP ini. Jadi kita tahu bahwa sekarang apoteker tentunya adalah bagian dari tim profesional kesehatan, bersama dengan dokter, bersama dengan perawat, dan tenaga-tenaga kesehatan lain, itu kita berperan dalam pelayanan kesehatan yang satu, berkualitas, kedua, efektif. Efektifnya di sini tidak hanya dari segi klinis aja, tapi dari segi biaya juga, dan memastikan semua pengobatannya itu mudah diakses. Jadi kita tahu bahwa dulu mungkin apoteker lebih ke arah product oriented, kita sekarang sudah mulai bergerak, sudah lama mungkin ya, bergerak ke arah patient care service yang mengutamakan kondisi klinis pasien tentunya. Nah, untuk bisa melakukan proses pelayanan yang seperti ini dan konsisten, kita tentu butuh sebuah kayak arahan, panduan untuk melakukan semua ini, dan kalau bisa arahannya itu bisa ditetapkan di semua setting pelayanan, di komunitas, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas. Makanya dikembangkanlah PPCP ini, Pharmacist Patient Care Process. Dia pertama kali dikembangkannya di US, di Amerika, oleh Joint Commission of Pharmacy Practitioners. Jadi PPCP ini adalah sebuah panduan yang sistematis, pendekatan yang sistematis buat para apoteker dalam memberikan pelayanan kepada pasien dalam setting apapun. Jadi dia nanti kita akan lihat dia punya tahapan-tahapan sistematis sekali. Dan PPCP ini didasarkan pada pendekatan patient-centered approach. Jadi memang titik beratnya adalah pada pasien, individual masing-masing pasien. Di mana dengan patient-centered approach dalam PPCP ini, sebagai apoteker tuh kita diharapkan membangun hubungan dengan pasien. Jadi pasien nggak cuma datang dan pergi aja, tapi kita membangun hubungan. Caranya dengan apa? Salah satunya komunikasi yang efektif. Yang tidak bisa terlepas dari PPCP lagi adalah kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Dengan tujuan apa? Pasti tentunya mengoptimalkan nih kualitas kesehatan pasien dan mengoptimalkan penggunaan obat-obatan. Jangan sampai obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter percuma gitu, tidak diminum, atau mungkin ada efek samping yang menghambat jadinya pasien tidak mau minum obat. Kita tugas sebagai apoteker adalah optimalisasi. PPCP harus kita lakukan berdasarkan prinsip evidence-based practice. Jadi nggak boleh hanya sekedar intuisi atau hanya sekedar, biasanya sih pengalaman saya seperti itu, enggak. Jadi harus evidence-based practice. Kemudian nanti kita akan lihat PPCP ini ada terdiri dari 5 tahap, namanya kan juga proses ya, jadi ada tahapan-tahapannya, ada 5 proses, di mana intensitas di tiap tahapan ini bisa berbeda-beda, tergantung pelayanan yang dilakukan, tapi prosesnya 5-5-nya harus sama. Jadi kayak misalnya untuk saya karena bekerja di rumah sakit, mungkin untuk collect data pasien kita bisa lebih banyak ya intensitasnya, atau lebih tinggi intensitasnya, buka rekam medis dan lain-lain. Tapi mungkin untuk teman-teman yang di komunitas itu agak sedikit lebih sulit, tapi tetap kita harus melakukan 5 tahapan ini. Nah, 5 tahapan itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah collect. Collect kita sesuai namanya adalah pengumpulan data subjektif pasien. Tadi ya seperti yang sudah Dr. Widayat sampaikan, oh memang ternyata ada keluhan hidung berair yang terus-menerus, ada keluhan matanya berair juga, gatal, data subjektif. Kemudian data-data objektif, seperti tadi Dr. Widayat juga sudah sampaikan, oh ternyata memang benar di hasil lab-nya itu IgE-nya terdeteksi seperti itu. Kita juga bisa mengumpulkan data-data daftar obat
yang sedang dan pernah digunakan pasien. Ini tentunya akan sangat berpengaruh, nanti kita cek-cek interaksi obat, kemudian kita bisa tahu dari daftar obat pasien, oh ternyata riwayat pasien tuh punya riwayat penyakit penyerta ini. Kemudian kita dapat sumber datanya bisa dari riwayat